Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama Bapak hormati dan Bapak cintai anak-anakku sekalian, siswa SMA Ar-Rahman Depok yang berbahagia. Di pertemuan kali ini, sebelum kita nanti insya Allah di minggu berikutnya melaksanakan penilaian akhir semester ganjil, Bapak ingin menyampaikan materi yang terakhir yang sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini kaitannya dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Jadi dalam Islam itu ada iman, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. 3 rangkaian inilah yang ditanamkan dalam kehidupan pribadi seorang muslim, walaupun pada prakteknya dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah Islam. Islam artinya keselamatan. Orang-orang yang menganut, memeluk agama Islam, insya Allah dia akan selamat dunia wal akhirah. Maka dalam Islam itu ada rukunnya. Yang pertama syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dari awal kita lahir, seorang muslim sudah dikenalkan dengan syahadatain. Diazankan di kuping kanannya, dikomatkan di kuping kirinya. Kita belum mengerti kalimat itu sebetulnya, tapi orang-orang tua kita sudah menanamkan kalimat tauhid sebelum dia mendengar lagu Peter Pan, Noah, sebelum dia mendengar lagu Gelas-gelas kaca, atau lagu-lagu yang lain, atau kalimat-kalimat yang lain. Maka diperkenankan dia mendengar kalimat tauhid, syahadatain atau syahadat, sebagai penanaman awal akidah bagi seorang muslim. Beranjak kemudian ketika dia dilahirkan, masa bayi, masa anak-anak, kemudian dia remaja, sampai kepada dewasa dan tua, maka dalam prosesnya dari masa kecil sampai dia wafat, rukun yang Islam yang kedua adalah dia sholat 5 waktu. Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang wajib dikerjakan bagi seorang muslim. Karena beriringan juga dengan rukun iman, rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Begitu. Jadi rukun Islam yang ketiga setelah sholat, zakat. Allah berfirman, huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta sebagian orang-orang muslim untuk mensucikan pribadi seorang muslim. Kemudian tunaikanlah zakat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Kita sudah tahu betul dan sudah hafal mungkin perintah tentang puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini berkenaan untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan puasa Ramadan. Dalam 2 bulan kalender Islam maupun kalender Masehi, 1 bulan penuh untuk ibadah puasa Ramadan bagi seorang muslim. Dan itu menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan syariat Islam. Karena orang-orang yang berpuasa Ramadan, dia akan menjadi karakter yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu mengerjakan perintah Allah, juga menjauhkan segala apa yang dilarang Allah. Gitu. Karena orang-orang yang bertakwa ini nanti akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah taala. Kemudian yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Ini ibadah yang berat. Ibadah yang menggunakan secara material yaitu uang, juga secara batin dan zahiran. Orang kalau pergi haji cuma niat doang belum bisa. Tapi niat yang kuat dibarengi dengan nabung yang kuat, insya Allah berangkat. Karena ibadah haji menjadi rukun Islam yang terakhir. Kalau dia seorang muslim sudah pergi haji, maka lengkaplah sudah dia menunaikan rukun Islam. Dengan catatan dia mampu. Mampu ini artinya bukan mampu karena dia punya uang saja, tapi negaranya aman, tidak terjadi konflik hingga dia bisa berangkat. Kemudian juga dia sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian dia juga ketika berangkat pergi haji itu di kampungnya ada berapa yatim duafa dan orang miskin, selama dia pergi haji dia berikan makan. Gitu. Misal di kampung itu ada 50 orang yang miskin, yatim, duafa dan sebagainya. Sehari mereka makan misalkan 10.000. 3 kali makan berarti 30.000. 30.000 berarti dikali selama sebulan misalkan 30 hari. Dikali 50 orang miskin, yatim dan duafa di situ. Taruhlah misalkan 10 juta misalkan. Berangkat dia, baru pergi haji. Jadi dia pergi haji itu tidak meninggalkan orang-orang di sekelilingnya itu yang sedang lapar. Tapi kalau misalkan dia pergi haji, ternyata di sekelilingnya tetangganya samping rumahnya itu ada yang belum makan. Ada anak yatim yang kelaparan. Jangan sampai pergi haji begitu. Lebih baik ongkos hajinya kasihkan ke anak yatim, ke orang-orang miskin di tetangga, daripada dia pergi haji. Kenapa? Karena ibadah haji itu bagi yang mampu. Sedangkan di sekeliling kita di sini adalah yang sangat membutuhkan. Kita nggak egois, jangan jadi orang-orang yang egois. Ingin dekat kepada Allah dengan cara mengenyampingkan hubungan sosial. Maka hubungan kepada Allah itu sangat penting. Juga tidak lebih pentingnya mengatur kehidupan hubungan sosial di antara kita sesama. Kita bisa hidup, di antaranya kita bisa dibantu oleh orang lain. Kita bisa bekerja, kita bisa dibantu oleh orang lain. Jangan egois kita. Kita bisa bekerja, bisa kaya, bisa pintar karena Allah Ta'ala. Waduh, tingkat tinggi itu. Ada wasilah dalam proses keberhasilan hidup seseorang. Maka pergi haji itu bagi yang mampu. Begitu. Tapi kalau udah punya harta, lingkungannya orang-orang bagus, sudah selesai, dia nggak pergi haji, maka ini dikatakan orang-orang yang bakhil.
orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Karena sudah mampu secara johir, batin, dan lingkungan, dia pergi haji. Para siswa sekalian, yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Pertama, dia percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada Rasul. Percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, kepada hari kiamat. Dan keenam, qada dan qadar. Bapak tidak akan bahas semuanya. Bapak hanya menyampaikan rukun iman yang kedua, yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dalam kitab Durratun Nasihin, kurang lebih ada 42.000 Rasul-Rasul dan Nabi Allah. Tapi yang wajib kita kenal hanya 25 saja. Itu pun banyak orang yang tidak hafal 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul itu, maka Allah berikan keistimewaan di setiap para Nabi dan Rasul. Maka ada dikenal dengan ulul ajmi, yaitu Nabi atau Rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi 5 Rasul atau Nabi ulul ajmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kelima Rasul Nabi itu, maka dikerucutkan kembali menjadi satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam. Sampai kepada yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri dengan sallallahu alaihi wasallam. Bukan alaihi salam lagi, tapi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khotamin nabiyin, yaitu penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi di akhir zaman ila yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada zaman sekarang atau nanti ada yang mengaku nabi utusan Allah, wajib kita tidak untuk percayai. Wajib. Di Indonesia sering terjadi karena mendapatkan wangsit atau mendapatkan sesuatu. Ya, belum lama ada namanya di Jawa Tugimin. Ya, nabi bernama Tugimin, ada yang bernama Tugiem, begitu. Ya. Ini menjadi sebuah catatan bahwa ternyata banyak orang-orang yang mengaku dirinya nabi, mendapatkan risalah dari Allah Ta'ala. Tidak ada nabi yang terakhir, yaitu hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Dalam diri nabi ada sifat-sifat yang mungkin kita bisa teladani dan usaha keras untuk bisa meneladani sifat itu. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. 4 sifat nabi itulah yang menjadi contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani hidup ini. Rasul itu benar. Tidak mungkin Rasul itu pembohong. Kalau Rasul pembohong, maka umatnya jadi apa? Kemudian amanah, terpercaya Rasul itu. Apa-apa yang diberikan, diperintahkan Allah Ta'ala disampaikan, diamanahkan kepada umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah sidik, amanah, fatonah. Ya. Cerdik. Seorang Rasul itu pintar, cerdik. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Kalau Rasul bodoh, maka umatnya juga bodoh. Lebih bodoh bahkan. Yang terakhir sifat Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan risalah ketauhidan, menyampaikan risalah-risalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, ya kurang lebih 3,5 tahun, ya baik di Mekah maupun di Madinah,
beliau menyampaikan dengan sembunyi-sembunyi dakwanya tentang Islam kepada istrinya Khadijah, kepada keluarganya, hingga menyebar sampai saat ini ke seluruh dunia, juga secara terang-terangan. Maka konsep dakwah Rasulullah SAW itu adalah lemah lembut, kasih sayang, tidak arogan, tidak dengan angkat senjata, tidak dengan kemunkaran, tidak dengan kerusuhan dalam menyampaikan ajaran kenabian, tapi penuh dengan kedamaian. Walaupun ada orang yang menyakitinya, dia tetap dengan kesabaran. Walaupun ada orang yang mencaci dan menghinanya, justru malah dia mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umat-umatku yang belum tahu tentang ajaranmu. Maka ketika itu Rasulullah dihina, dicaci. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Allah, ini umatmu ini ngerengkel, bandel. Bagaimana kalau saya timpahkan bala buat mereka? Apa kata Rasul? Jangan. Mereka itu tidak mengetahui. Maka ada doa di situ namanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Para siswa sekalian, ini sekelumit tentang beriman kepada Rasulullah. Kesimpulannya adalah, mari sama-sama kita tanamkan sekuat hati kita untuk beriman kepada Rasulullah ila yaumil hatta kematian kita. Kemudian mari kita dawamkan, kita praktekkan sifat-sifat terbaik teladan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jujur dalam perbuatan, kemudian dalam kehidupan kita amanah. Kita harus belajar hingga menjadi orang-orang yang cerdas dan juga menyampaikan apa yang menjadi perlu disampaikan. Kemudian yang ketiga, mari kita mulai saat ini jaga ya iman kita. Ya, jangan sampai iman kita lemah. Jangan sampai iman kita ini rusak oleh hal-hal yang justru menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Dan yang terakhir, sebagai tugas mandiri pada pagi hari ini, Bapak mengharapkan kalian untuk membuka buku, kemudian tulislah ya ayat Al-Quran yang berkenaan tentang beriman kepada Rasul Allah. Satu ayat saja dalam Al-Quran apa, surah apa, ayat berapa, dan artinya tulis. Jangan lupa kirim ke Bapak Japri. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur kita, dimudahkan dalam belajar kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.